Shalom, selamat malam kaum muda yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada saat ini, pada malam hari ini bersama-sama mengadakan kebaktian pemuda remaja secara daring atau online. Baiklah kaum pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita akan berdoa syukur dan juga doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam setiap hari, dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan berkati kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Engkau perkenankan kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami. Biarlah kiranya Bapa, firman-Nya akan disampaikan, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Firman-Nya akan kami dengar, menjadi suluh dan langkah dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kami perbuat hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, supaya firman ini dapat dimengerti dan dapat dihayati. Kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja bersama-sama kami. Berkati juga ya Tuhan kaum pemuda remaja GKP Sadang. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dilakukan. Biarlah kiranya pelayanan-pelayanan yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara kaum pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab Lukas. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30 yang berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberikan kekuatan iman kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Yesus Kristus. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, sebagai renungan kita pada malam hari ini mengusung tema dari sinode, yaitu penuh perhitungan. Tema dengan penuh perhitungan ini kita bisa lihat apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai kaum muda, biasanya kita memprioritaskan apa yang menjadi prioritas kita. Contoh, prioritas yang akan dijadikan kita atau apa yang akan kita lakukan itu harus dipikirkan dulu. Apa yang akan kita kerjakan jauh-jauh hari harus dipikirkan, masak-masak, diperhitungkan dengan benar. Nah, seringkali sebagai kaum muda, kita seringkali melakukan malah prioritas itu ke belakang. Dipikirkannya, nanti saja, yang penting kita sekarang maju, yang penting kita sekarang lakukan perkara apa yang akan terjadi belakangan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, malah terkadang dalam mengelola apa yang akan kita lakukan seperti kaum muda, prioritas yang utama itu kadang
kita tinggalkan, sedangkan prioritas yang tidak utama kita lakukan. Sebagai contoh, kita membeli senang dengan barang-barang yang mewah atau barang-barang lux atau barang-barang yang bermerek, padahal sebetulnya itu adalah skala prioritas yang nomor sekian dari kebutuhan kita. Namun karena kita lakukan dengan gengsi, kalau anak muda sekarang, masa yang lain teman-teman kita udah punya nih, contoh HP merek ini, ataupun barang-barang seperti baju ataupun sepatu maupun tas, semuanya bermerek, sedangkan kebutuhan yang lain kita belakangkan. Nah, sebagai kaum muda kita harus cermat, bisa memilah dan memilih apa yang akan kita prioritaskan, apa yang akan kita pentingkan dalam kehidupan kita sekarang. Jangan-jangan kita bisa-bisa lebih, dalam peribahasa, lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatan kita, gaji kita, kalau yang sudah bekerja nih ya, bagi pemuda yang sudah bekerja, mendapatkan gaji ataupun mendapatkan pendapatan yang sekian, tapi pengeluarannya malah melebihi dari apa yang didapat. Nah, itulah besar pasak daripada tiang. Kebutuhan yang kita perlukan itulah adalah yang utama. Kita bukan mengejar gaya hidup, tetapi kita untuk melakukan kebutuhan hidup. Memang kalau dalam gaya hidup kita pengennya wah, apalagi dengan barang-barang yang bermerek, pakaian yang bagus, tas yang bermerek juga. Terkadang kita silau. Terkadang kita sebagai kaum muda yang masih labil, yang masih ya muda-mudi, lihat teman, wah ini barangnya bagus, wah ini kelihatannya bagus, hebat ya ini, saya juga mau. Jangan sampai kita pun ingin mendapatkan barang itu, tapi perhitungan kita tidak dihitung dulu. Apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi prioritas kita, itulah yang diutamakan. Nah, baiklah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu saja, bagi pemuda dan remaja yang dikasih Tuhan, bagi pemuda yang sudah cukup dewasa, hati-hati juga dalam memilih pasangan. Jadi kalau seandainya kita tidak diperhitungkan nih, contoh kita hanya melihat fisiknya saja, wah dia ganteng orangnya, wah dia cantik, saya suka sama dia, saya mau pacaran dengan dia, atau nanti ujung-ujung saya mau nikah dengan dia. Nah, kita juga harus bisa dilihat, bukan hanya fisik, bukan hanya materi, tetapi juga hati kita. Apa yang dilakukan kita belum tentu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun contoh orangnya ganteng ataupun orangnya cantik, tapi kalau hatinya tidak baik, hatinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi berbeda keyakinan dengan kita, jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita terbawa arus yang tidak baik. Oleh karena itu, sebagai kaum muda kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita. Kita bisa berserah, kita bersandar kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati kita, kita perhitungkan. Seperti dalam pembacaan firman pada saat ini, harus dengan penuh perhitungan. Alkitab mengajarkan setiap apa yang kita lakukan. Dalam ayat yang ke-28 di sini, apabila kita akan mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Jadi jangan ujug-ujug kita langsung pengen punya ini, pengen membangun ini, ya supaya kelihatan sama orang bagus, supaya kelihatan sama orang wah hebat, kita dinilai sama orang-orang jagoan, hebat bisa mendirikan ini. Tapi tidak dihitung itu biaya yang diperlukan.
dari anggarannya, keuangannya, apakah cukup dengan apa yang menjadi rencana kita. Prioritaskan dulu kebutuhan kita yang utama. Hitung-hitung dulu anggaran yang akan kita perlukan dan akan kita keluarkan. Itu adalah merupakan sebagai contoh bagi kita. Jikalau kita mau benar-benar melakukan apa yang baik buat kita dan juga buat sesama kita. Nah, saudara-saudara, kaum pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini juga Tuhan Yesus memberikan contoh tentang seorang yang membangun secara bijaksana. Ia tidak akan memulai suatu proyek dengan merencanakan atau merancang semuanya itu sebelum ada program-program ataupun rencana. Semuanya pasti direncanakan, semuanya pasti melibatkan rencana-rencana yang lebih baik. Apa yang akan dilakukan terutama dalam menghitung anggarannya terlebih dahulu, supaya dalam pembangunan itu berjalan dengan baik dan hasilnya pun menjadi lebih baik. Yesus menghendaki agar setiap orang yang menjadi murid-muridnya di sini sungguh-sungguh dapat memilih, dapat menyadari akan kesadaran diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Kita bersemangat untuk melayani, kita bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dari awal di sini kita diingatkan bahwa setiap apa yang kita lakukan di tengah perjalanan kita sampai akhir kita sanggup menyelesaikannya. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Kaum pemuda yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan saat ini juga Tuhan Yesus sengaja menitik beratkan pada dana yang cukup untuk menekankan sebuah kesungguhan hati untuk mengikuti Dia. Bukan dengan maksud bahwa mengikutinya harus mempunyai uang banyak, tidak. Tuhan Yesus tidak menghendaki semuanya itu. Mengikut Kristus adalah suatu keputusan yang serius. Semuanya berdampak untuk masa depan kita. Jika kita sungguh-sungguh dapat berjalan, jika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, niscaya Tuhan akan menuntun kita. Niscaya Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita sampai akhir tujuan. Oleh karena itu, Tuhan tidak menginginkan umatnya mengikuti Tuhan mengikuti Tuhan Yesus setengah-setengah dengan keraguan-raguan, tetapi kita harus punya keinginan yang pasti. Kita harus yakin dan percaya. Kita bisa berhitung bahwa apa yang akan kita lakukan, Tuhan pasti akan menolong kita dan Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik serta motivasi dan komitmen yang kita akan lakukan. Tuhan pasti akan berkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kaum pemuda remaja GKP Sadang, pembelajaran mengenai Yesus Kristus dan bagaimana mengikutinya di dalam kelas katekisasi pun kita telah belajar. Di sini pun mungkin dari saudara-saudara, adik-adik, ada yang sudah katekisasi dan juga sudah sudi. Kita pun di sini pun belajar bagaimana kita dapat mengikuti Yesus Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Karena apa? Salah satu topik yang menarik bahwa menjadi pengikut Kristus itu sangat penting sebagai orang Kristen. Mengapa? Karena bukan hanya di sekolah, bukan hanya di katekisasi saja kita diajarkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Dari kecil pun, dari anak-anak pun kita belajar. Dari sekolah minggu kita diajarkan bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Bukan karena dorongan dari orang lain, bukan karena kita percaya sama Tuhan, oh dibilangin ini kata mama papa juga harus percaya, tetapi iman kita harus sungguh-sungguh percaya.
bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah, yang kita puja dan kita puji selama-lamanya. Karena apa? Tuhan yang sudah memberikan kita hidup yang baru, melakukan kehendak-Nya, dan juga apa yang kita lakukan dan kerjakan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kaum pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, Yesus memang ingin membebaskan manusia dari penjajahan. Tapi para pengikutnya terkadang salah paham. Apa sih pembebasan ini? Maksud pembebasan ini, sasaran pembebasan yang Tuhan Yesus ajarkan bukan penjajahan, pembebasan dari penjajahan. Contoh, dulu kita dijajah oleh bangsa Belanda ataupun bangsa Jepang, dan juga penjajahan di sini pun yang Tuhan Yesus nyatakan bukan penjajahan pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Mengapa? Melainkan penjajahan dari dosa dan keegoisan kita. Sebagai kaum muda, saya pun pernah mengalami. Kaum muda terkadang labil. Kita kadang terombang-ambing, maksudnya di sini kurang begitu yakin, umpamanya dalam mengambil suatu keputusan, dalam menentukan langkah ke depan, kita masih ragu-ragu. Benar nggak ya? Kadang, oh iya ya, nanti saja, nunggu yang lain dulu dalam mengambil keputusan. Oh, dengar dulu nih pendapat yang ini, benar nggak? Nah, terkadang kita juga masih labil, ataupun kita sebagai kaum muda terkadang terpengaruh oleh teman kita atau sahabat kita yang harusnya kita mempunyai pendapat A, teman kita banyak B, ya sudahlah, kita ikut-ikutan teman kita yang B. Nah, belum tentu pendapat B ini baik atau seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus lebih bisa punya keyakinan yang pasti, punya prinsip yang tepat, bahwa kita percaya apa yang menjadi landasan hidup kita, landasan orang Kristen kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah. Nah, jika orang Kristen sungguh-sungguh mengikuti Dia dan juga sadar apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikutnya. Terkadang banyak orang mengaku bahwa agama itu terkadang menjadikan kita dikatakan, ini mah agamanya ini serius banget deh dalam kehidupan ininya, agamanya memang harus serius mengikut Tuhan itu. Jangan setengah-setengah, kita jangan ragu-ragu, kita harus pasti. Oleh karena itu, dalam walau berbagai macam ajaran yang kita terima, kita harus bisa memilih mana yang menjadi pengajaran yang benar, dan juga mana pengajaran yang sepertinya kita, ini kurang sesuai nih dengan ajaran Kristen, atau ini kurang sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita tidak usah mengikutinya, ya, karena apa? Nanti berdampak buruk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menilai ajaran mana yang baik, ajaran mana yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus sampaikan adalah risiko yang harus dihadapi oleh umat Kristen. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pergulatan. Kita hidup dengan dunia yang penuh dengan macam-macam tantangan dan juga hambatan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa menjalani hidup ini dan yakin Tuhan pasti menolong kita. Konsekuensinya bahwa dengan nilai hidup orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati kita dengan berkat yang melimpah. Berkat bukan hanya materi yang kita dapat, berkat kesehatan bagi kita itu adalah berkat yang sangat penting. Kalau kita sakit,
Kalau seandainya uang banyak, tapi kalau badan kita sakit, buat apa? Kita tidak bisa menikmati hidup ini. Contoh, kita punya uang banyak nih, berjuta-juta, tapi tubuh kita sakit, kita terbaring. Contoh di tempat tidur, kita tidak bisa makan enak, kita tidak bisa jalan-jalan. Contoh apa? Berekreasi. Oleh karena itu, mari kita syukuri berkat Tuhan yang utama itu. Dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, itu adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, oleh karena itu sebagai pengikutnya, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Roh Kudus tetap berkarya dalam diri kita, asalkan kita berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan, asal kita berani memberitakan kebenaran firman Tuhan dari hal yang dekat ataupun kecil menjadi yang lebih besar. Dengan contoh bagaimana? Dengan sikap kita, dengan perlakuan kita, dengan tutur kata kita. Itu adalah contoh yang kecil yang sepertinya dianggap sepele, tetapi sebetulnya itu adalah hal yang besar. Kalau sikap kita, perkataan kita kasar, sikap kita seenaknya, bagaimana orang akan menilai kita? Jangan-jangan orang akan mencibir kita. Kok orang Kristen berlaku seperti ini? Orang Kristen kelakuannya begitu ya, tidak sesuai itu apa yang dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muda yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berjalan. Mari kita sama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Jangan setengah-setengah, harus dengan penuh perhitungan bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai relevansi kita kaum muda pada saat ini, yaitu sebagai remaja, kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan yang tidak mudah sebagai kaum muda. Seperti apakah yang akan kita ikuti dalam kebiasaan orang-orang di sekitar kita? Kita harus berani mengambil sikap sebagai orang yang berbeda. Walaupun di sini kita kadang dibully, walaupun di sini kita kadang diolok-olok oleh teman kita, oleh sahabat kita, kita tidak disenangi, kita dijauhi, tetapi semuanya itu kita percaya Tuhan pasti menolong kita membuahkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Jangan takut berjalan bersama Tuhan, semuanya pasti akan Tuhan ubahkan. Orang yang mengolok-olok, orang yang tidak suka, orang yang membuli, semuanya Tuhan pasti ubahkan menjadi sayang kepada kita, menyayangi kita. Kita bawa dalam doa, kita percaya Tuhan akan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sebagai relevansi, sebagai pemuda juga di sini, pergulatan kaum muda dalam menghitung semua hal mengikuti Yesus. Bagaimana sikap pada rekan-rekan kita, seperti kita yang sudah bekerja, sikap kita terhadap rekan kita, teman kerja, terhadap atasan kita, walaupun dalam pekerjaan kita ada orang yang tidak suka sama kita, orang yang sirik ataupun orang yang culas, kita serahkan kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan berkati pekerjaan kita di tempat kita bekerja. Karena apa? Kita harus sabar. Itu adalah kuncinya. Kalau kita tidak sabar, kita membalaskan apa yang mereka lakukan kepada kita, tidak akan ada ujungnya. Akhirnya balas membalas, balas dendam yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa melakukan perlakuan kita yang baik terhadap rekan-rekan kerja, terhadap rekan-rekan lingkungan kita tinggal, terhadap gereja juga, dalam pergaulan pemuda remaja, dan juga terlebih juga sikap dan tingkah laku kita yang baik terhadap Tuhan. Itu adalah cermin bagaimana Tuhan memberkati kita
kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan telah memberkati kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita, bagi masa depan kita kelak selanjutnya. Sebagai kaum pemuda remaja, kita diingatkan pada malam hari ini, kita serahkan hidup dan penghidupan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan niscaya menolong dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan masuk dalam doa, yaitu doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kau mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Engkau memberkati kami dalam setiap rencana-rencana kami. Kami harus menganggarkan apa yang menjadi prioritas utama kami. Prioritas utama kami adalah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan kami lupa dan kami pun melakukan hal-hal yang tidak seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kaum pemuda remaja GKP Sadam. Tuhan berkati dalam program-program yang direncanakan, agar apa yang direncanakan ke depannya, rencana kerja, semuanya dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sejati hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penolong, yang adalah tabib, yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit apapun. Kami percaya Tuhan memberkati. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat gerejamu GKP Sadam. Berkati Bapa dalam pelayanan-pelayanan kami, Bapak Pendeta Andris beserta keluarga, kiranya Engkau memberkati, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, pun juga bagi para majelis ataupun penatua beserta keluarga, Tuhan memberkati, pun juga dengan PP dan komisi-komisi yang ada. Apa yang dilakukan, program-program ke depan dalam 1 tahun ini dapat berjalan dengan lancar berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat, baik kekuatan dan kesehatan. Semuanya itu kami bersyukur kami ada saat ini karena Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, baik dari pimpinan yang teratas sampai yang terendah. Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam menjalankan tugas yang diemban. Biarlah kiranya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, dapat memberikan kiranya ketentraman, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, memberikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang penuh damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan kami perbuat kalau tidak seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah, kami serahkan Bapa, semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Miringkan telinga pengasihan-Mu dan saluti doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, demikianlah baktian online ataupun daring
Kau pemuda remaja GKP Sadar telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.